Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Eli Purwanti, MPD, selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang COVID-19. Kami memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Anggraini dari 10 IPS 1. Nama saya Angelika Mita Putiska dari kelas 10 IPS 1. Nama saya Maulana Iksan dari X IPS 1. Nama saya Abel Wisdan dari 10 IPS 1. Coronavirus. COVID-19 adalah salah satu virus yang sedang mewabah di dunia ini. Dia adalah virus jenis baru dari kelompok virus corona yang biasa dikenal dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Coronavirus termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 yang disingkat COVID-19. Gejala dan cara penularan virus COVID. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala lain yang timbul seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, dan ruam di kulit hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Gejala tersebut umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus COVID-19. Virus COVID-19 ini bisa menyerang lansia, orang dewasa, anak-anak, dan juga bayi. Seperti yang kita ketahui mengenai kondisi saat ini, kita semua sedang berada dalam ancaman penularan COVID-19 sebagai penyakit pandemik yang siap menyerang siapa saja. Dengan resiko tersebut, alangkah baiknya untuk dilakukan pencegahan demi kemaslahatan kita bersama. Mengingat pengobatan dari penyakit yang disebabkan virus ini belum bisa kita dapatkan, sebagai upaya preventif penularan virus ini, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Hal pertama adalah menjaga kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saya akan memperlihatkan cuci tangan dengan benar. Pertama, gosok kedua telapak tangan, kedua gosok punggung dan sela-sela jari, ketiga gosok kedua telapak tangan, keempat jari-jari sisi dari kedua tangan saling mengunci, kelima gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya, keenam gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Waktu mencuci tangan yang tepat adalah setelah batuk atau bersin, saat merawat orang, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, setelah dari kamar mandi, saat tangan tampak kotor, setelah bersentuhan dengan hewan atau limbah hewan. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah jika kita tidak menemukan tempat mencuci tangan atau wastafel, kita dapat menggunakan hand sanitizer pada keadaan yang lebih mendesak. Dan kita juga wajib atau disarankan membawa hand sanitizer setiap saat. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan adanya program belajar di rumah ini, saya mengharapkan kesadaran teman-teman semua untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan melakukan self-isolate atau isolasi mandiri serta melakukan social distancing atau menjaga jarak sejauh 1 meter.
Hal keempat yang dapat kita lakukan adalah berjemur pada siang hari sekitar jam 8 sampai jam 10 selama 10 sampai 15 menit. Saat berjemur kita dapat melakukan aktivitas yang menyenangkan agar tidak terlalu bosan. Hal kelima yang dapat dilakukan adalah menggunakan masker saat keluar rumah. Cara tepat menggunakan masker adalah pastikan masker menutup rapat hidung. Saat digunakan hindari menyentuh bagian depan masker. Sangat disarankan menggunakan masker kain. Hal ini dikarenakan ketersediaan masker medis yang terbatas. Selain itu, menjaga kesehatan kita semua juga merupakan hal dasar yang harus kita lakukan dengan mengkonsumsi air putih, makanan yang bergizi, serta buah-buahan. Mengapa kita harus menjaga COVID-19? Yang pertama, menekan laju penyebaran virus corona dengan cara social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah himbauan yang dilakukan dengan tujuan utamanya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Sebab salah satu cara penularan virus corona atau COVID-19 adalah dengan droplet yang secara tidak sadar dapat dikeluarkan oleh orang lain di sekitar. Yang kedua, memperbaiki keuangan pribadi. Melakukan social distancing berarti kalian dapat melakukan segala rutinitas kalian dari rumah. Dengan begitu, secara tidak langsung kondisi finansial Anda akan jauh lebih dapat diatur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.